ini saya sidang pada 2 April. Jadi tepat kita kan masuknya itu 2 September dan saya sampai 2 April di sidangnya. Ini dosen pembimbing dan penguji saya. Nah, salah satunya ini Bapak Hizir ini yang sampai sekarang sangat banyak membantu, mendukung. Jadi semua informasi dikasih sama beliau gitu. Nah, balik lagi tadi saya ke Pari. Boleh di next, Pak? Nah, jadi ini di Pari. Bisa dilihat kalau sampai sini saya perginya sendiri. Itu langsung ya dari Banda Aceh ke Surabaya. Itu saya belum tahu arah sama sekali Pari itu gimana, cuma cari tahu di internet sekilas. Jadi saya sampai sana, saya belajar dari benar-benar basic, dari basic grammar. Jadi karena saya nggak bisa, dan bulan kedua itu saya mau coba. Karena kan sekarang kalau mau belajar, mau daftar beasiswa, daftar kampus, mintanya kan IELTS. Saya coba nih IELTS. Wah, rupanya pas saya belajar pertama, reading nih nggak terlalu susah nih. Pas bulan kedua saya belajar reading, dan ternyata di situ saya dengan kemampuan bahasa Inggris saya sangat minim. Sebulan saya ambil kelas reading itu 2 minggu, malah di situ saya jadi stres. Oke, aku nggak akan bisa nih, nggak akan bisa untuk kuliah, nggak akan bisa untuk belajar bahasa Inggris dengan kayak gini gitu kan. Karena nggak mungkin juga ngabisin waktu di Pari itu sangat lama dengan keadaan pasti banyak uang yang diperlukan gitu kan. Apalagi saat ini bulan Oktober ini CPNS lagi dibuka dan untuk statistik itu sangat banyak dimintanya. Banyak saudara yang bilang, ngapain pergi ke Pari? Itu CPNS lagi dibuka. Jumila sayang lo nggak daftar ini CPNS-nya atau apa gitu kan. Jadi saya cuma tanya mama, Mak, nggak apa-apa kan mau lanjut S2 nggak tes CPNS? Iya nggak apa-apa katanya. Jadi di sini saya benar-benar belajar bahasa Inggris ya. Walaupun pasti banyak rintangannya juga ya. Maksudnya masih labil, jadi kadang-kadang suka main, kayak ikut kawan gitu. Dan 6 bulan ini, di bulan April 2019 ini, lagi perpisahan sama teman. Jadi teman tuh saya kebetulan gabung dengan kelas IELTS yang rata-rata pasti mau ke Australia, mau ke Finland, Amerika, Spanyol, pokoknya yang Netherlands yang rame. Jadi semua mereka itu ada tujuan. Dan waktu itu saya udah ke Korea, udah nggak niat lagi ke Korea gitu. Ngapain ke Korea gitu? Karena cuma suka karena K-pop sama K-drama mau Korea. Itu bukan pilihan yang tepat gitu kan. Akhirnya saya pas ditulis nama, orangnya semua nulis nama, misalnya kayak Zaki, Netherlands, Via, Finland, semua nulis kayak gitu. Saya pas disuruh tanya, oke, Jumila, surga. Cuma surga tulis, nggak ada apa-apa lain. Jadi pas bulan April ini, saya pulang, saya ke Jogja tes IELTS. Akhirnya saya cuma dapat 6. Sedangkan untuk tes LPDP, itu dapatnya 6,5. Stres kan ya? Maksudnya tes IELTS itu 2.700.000, dan saya cuma dapat 6, nggak bisa dapat 6,5. Nggak, untuk tes kedua kali juga butuh prepare lagi, nggak mungkin bisa langsung tes. Jadi pulang itu saya agak stres dikit ya. Kayak udah ngabisin banyak duit orang tua, tapi masih tanggung gitu. Karena sebenarnya IELTS 6 itu, kalau untuk anak bidik misi, bisa dipakai. Karena LPDP, ada LPDP afirmasi, itu yang untuk S1-nya bidik misi bisa lanjut, itu dengan IELTS 6, dan syarat IPK-nya 3,5. 3,5 pas ya. Dan IPK saya waktu itu 3,49. Tanggungnya 0,01 lagi. Jadi kayak, ya Allah semuanya tanggung, IELTS-nya tanggung 0,5, IPK-nya tanggung 0,01. Jadinya kan kayak serba apa sih kayak gini kan, dibatas, diambang semua. Dan kemudian ada kawan yang ngasih info, kalau BPSDM itu ada pelatihan bahasa Inggris. Boleh di next, Pak?
Nah, ini pelatihan bahasa Inggris, bisa dilihat di sini, LTAP, Language Training as Academic Purpose Test. Jadi di sini itu selama 3 bulan, kami dibimbing untuk TOEFL dan IELTS. Jadi setengahnya itu untuk TOEFL, setengahnya untuk IELTS. Nah, di sini saya cuma tahu beasiswa sekilas, LPDP cuma tahu sekilas, nggak tahu syarat lengkapnya. Bahkan di AAD saya cuma tahu biasa aja. Saya malah waktu itu lebih fokus ke AAS, ke Australia kan. Karena jujur, saya bukan orang yang berani bermimpi. Jadi kayak untuk ke Jerman sebenarnya sama sekali nggak berani bermimpi. Dosen pembimbing saya Pak Hijir itu dari Jerman. Sebenarnya saya sangat ingin mau ke Jerman. Cuma kalau ya ditanya mau ke Jerman, saya nggak berani bilang. Jadi ada di sini misalnya kalau Bapak ini beliau tutor ke beasiswaan. Jadi di sini ada kelas scholarship yang memang kami dipersiapkan selain untuk belajar IELTS sama TOEFL untuk prepare scholarship apa yang mau didapatkan dan kampus apa. Nah, di sini itu kebetulan saya pertama niatnya mau melanjutkan geoinformatika dari skripsi saya. Nggak ke data analytics kan, jadi lebih spesifik. Saya mau menggunakan data ke bidang geonya. Sampai waktu itu saya juga menulis salah satu, karena dibilang nekat aja nggak apa-apa, cari tempat terbaik, tempat yang gimana ya, walaupun orang bilang maksudnya, ini ya udah coba pura-pura gila aja nulis apa yang kalian mau gitu. Mau ke Amerika kek, mau ke Eropa, mau kemanapun terserah, tulis semua katanya. Jadi waktu itu memang salah satu negara tujuan saya yang pertama itu saya tulis Jerman. Dan kebetulan juga disuruh posting di Instagram. Dan saat disuruh posting di Instagram itu, cuma 1 hari saya posting, kemudian saya achieve. Langsung saya achieve karena emang nggak berani. Maksudnya kayak, saya cuma anak kampung, maksudnya orang tua saya bukan siapa-siapa, kok mimpinya ke Jerman sih? Jadi kayak kejauhan mimpinya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat, ini saya stop video bentar. Ini, itu salah satu foto yang saya upload di Instagram. Ini jari saya ini juga bisa dilihat, ini menunjukkan ke peta daerah Jerman. Di situ ada tempelan nama dan universitas yang akan dituju, yang ingin dituju. Nah, kebetulan lagi acara ini, tiba-tiba di AAD itu dibuka. Di AAD yang kerjasama dengan pemerintah Aceh, itu karena setelah tsunami, di AAD ada kerjasama dengan pemerintah Aceh. Satu-satunya kota di dunia yang bekerja sama langsung dengan DAAD. Karena biasanya DAAD itu untuk satu-satu negara, nggak per kota. Tapi Aceh dapat kerjasama langsung itu setelah tsunami 2004. Jadi ada kerjasamanya yang dijalin dengan DAAD dengan pemerintah Aceh yang dikelola sama BPSDM sampai sekarang. Nah, pas dibuka itu, kebetulan saya kan ada IELTS-nya 6 tuh. Yang waktu saya tes yang bulan April lalu. Jadi saya pakai itu, dan alhamdulillah berkas lulus, kemudian tes TPA lulus juga. Nah, waktu tes TPA itu sebenarnya saya sudah agak pesimis, karena waktu itu ada beberapa orang tutor saya di Pare juga ikut. Mereka orang Aceh, jadi tutor di Pare. Mereka ikut seleksi ini. Dan alhamdulillah saya lulus. Kemudian tes terakhir wawancara. Nah, wawancara ini saya sama sekali belum pernah wawancara. Satu kali saya wawancara itu pas ASC yang saya bilang waktu mau jadi LO itu, dan itu gagal. Kemudian maksudnya kayak, ini wawancara bahasa Inggris, tentang akademis, saya belum pernah coba, gimana caranya. Akhirnya, ada salah satu tutor di LTAP, acara di training ini, Mr. Rehan, beliau yang bilang, Mila coba lihat punya kamu, ayo tes wawancara sama saya. Saya tes wawancara 2 kali sama Mr. Rehan, alhamdulillah saya bisa lulus sampai sekarang. Itu benar-benar kayak
bantuan, doa sama semua orang tuh banyak banget. Nah, setelah lulus ini kan sampai November. Jadi Desember saya nggak pulang ke rumah, karena kalau pulang ke rumah itu pasti kayak kebanyakan di rumah jadi lalai sama keluarga, mungkin pekerja rumah atau apa. Saya bilang sama mak saya, "Mak, sampai wawancara DAD itu wawancaranya Desember ya. November ini udah selesai acara pelatihan ini. Desember itu wawancara DAD, boleh nggak ngekos sebulan aja di Banda Aceh?" Jadi cari kos sebulan di Banda Aceh, bener-bener buat tes IELTS lagi. Karena kebetulan alhamdulillah saya dapat reward buat tes IELTS lagi dari program ini. Dapat tes IELTS gratis ya. Itu dilihat top 50 nilai TOEFL ITP tertinggi itu. Nah, kemudian bilang sama, boleh nggak buat persiapan interview di AAD dan buat persiapan tes IELTS juga ngekos sebulan di Banda Aceh. Dan mama bilang lagi, boleh. Sama sekali nggak nolak, boleh bilang. Alhamdulillah akhirnya saya benar ngekos, di kos itu belajar buat IELTS dan belajar buat interview juga gitu. Nah, jadilah akhirnya di bulan Januari itu pengumuman, dan alhamdulillah nama saya lulus di sebagai penerima DAD. Itu kayak luar biasa gitu. Itu pertama kali tes beasiswa, pertama kali wawancara. Alhamdulillah, emang rencana Allah kan nggak ada yang tahu ya. Nah, selanjutnya, Bapak. Nah, ini untuk bulan Januari. Jadi karena udah lulus, kan kami harusnya udah jadi penerima DAAD untuk lanjutkan kuliah ke Jerman gitu kan. Nah, kuliah di Jerman itu bukanya 2 kali. Untuk intake summer semester dan winter semester. Summer semester itu dimulai dari bulan April, dan winter semester itu mulainya Oktober. Nah, setelah lulus di Januari itu, kami dapat bekal bahasa Jerman dulu. Karena memang kuliahnya kami disarankan untuk ambil kuliah bahasa Inggris, tapi untuk keseharian di sini itu akan sangat susah kalau kita nggak menguasai sedikit pun bahasa Jerman. Jadi kami ada pelatihan bahasa Jerman selama 6 bulan. Harusnya itu semuanya di Goethe Institut Jakarta, tapi karena COVID, Maret itu kami mulai belajar online sejak Maret. Nah, di kelas pertama, karena kami memang telat, satu kelas ini anak Aceh semua. Nah, mereka ini adalah penerima DAAD dari Aceh. Di sini mungkin ada S2 dan ada S3, tapi kebanyakan S2. Ini bisa dilihat salah satu kakak ini, beliau ini sekarang jadi dosen muda psikologi di Unsia, dan juga sering jadi pembicara untuk beasiswa, acara-acara seminar beasiswa. Karena waktu itu beliau S2-nya di Inggris dengan beasiswa Chevening. Nah, kemudian belajarnya jadi online sampai bulan Juli. Oke. Terus lanjut, Pak. Nah, akhirnya saat mendaftar kampus, saya mendaftar 4 kampus waktu itu. Kan kita bebas mendaftar ya. Di sini kita mau ke kampus manapun, ya udah terserah mendaftarnya di mana aja. Waktu itu saya mendaftar di TU Berlin, jurusan Geoinformatika. Kemudian di Universitas Potsdam, Informatika juga. Kemudian di University Passau University, itu saya ngambil Computational Mathematics. Kemudian di sini di Data Analytics Universitas Hildesheim. Nah, pertama kali saya dapat pengumuman saya diterima di Passau dengan jurusan Computational Mathematics. Dan kedua, saya dapat pengumuman diterimanya kampus ini, Data Analytics.
itu kan yang jadi kayak banyak job yang sangat diperlukan sekarang kan data analis gitu kan. Nah, balik lagi tujuan awal saya itu geoinformatika, yaitu saya daftarnya TU Berlin sama Potsdam. Saya tunggu ini dua, kalau emang ini dua nggak dapat, saya ambil ini. Tapi di balik itu sebenarnya saya ada juga keinginan untuk ke sini, sangat ini. Jadi kayak 50-50. Tapi karena rencananya awalnya ke geoinformatika, saya tunggu dulu yang TU Berlin ini. Sayangnya, saya tidak bisa aplikasi saya, jadi waktu saya daftar ke TU Berlin sama Potsdam ini, itu melalui Uniasis, yaitu satu lembaga yang mengurus berkas aplikasi kita untuk diserahkan ke kampus, ke universitas gitu. Kalau untuk universitas ini dan Pasau itu daftarnya langsung ke universitasnya. Jadi dua universitas itu saya ditolak karena saya tidak bisa melampirkan surat akreditasi, tapi akreditasi dari jurusan saya, dari statistik itu baru ada tahun 2016. Mereka menyatakan bahwa setengah dari kuliah saya itu di jurusan yang belum terakreditasi. Karena 2014 dan 2016 statistika belum terakreditasi. Itu jelas ya, karena statistika itu baru ada 2012, penerimaan mahasiswa baru itu pertama kali 2013, nggak mungkin 2014 langsung ada akreditasi. Jadi mungkin ini takdir ya Allah kasih ya di Hildesheim untuk data analytics. Kemudian yang salah satu yang memotivasi saya, kenapa sih pilih Hildesheim ini? Jujur semuanya bilang gini. Sering saya dengar, bahkan saya nggak tahu gimana ya karena juga masih baru di sini. Jadi saya pernah ikut beberapa seminar beasiswa untuk DAD. Saya pernah juga kayak ketemu sama alumni Jermannya. Mereka bilang kualitas pendidikan di Jerman ini semuanya hampir sama. Jadi kualitasnya sama. Kemudian saya iseng kan, jadi main YouTube. Lihat data science bagusnya di mana sih? Saya dapatlah ini salah satunya Universitas Hildesheim. Nah, di antara top 10 ini nggak semuanya itu ada kelas bahasa Inggris. Ada sebagiannya itu pakai kelas bahasa Jerman. Dan pastinya dengan bekal bahasa Inggris saya, sebenarnya bahasa Inggris saya juga belum perfect, dan bahasa Jerman juga baru mulai, dan pilihan yang tepat itu emang ke bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya juga sempat dapat tawaran itu ke ini kampus yang Bapak Zulkarnain itu ke Dresden, TU Dresden ya Bapak. Jadi itu ada temannya Pak Hizir, Profesor Biswajid. Beliau Profesor Geoinformatika di Institut Teknologi Sydney. Awalnya beliau menawarkan saya untuk S2 di sana. Kemudian saya bilang, beasiswa di AD lagi dibuka, saya coba dulu gimana Pak. Oh ya boleh kamu daftar di AD. Nanti kamu daftar kampus ini. Nanti setelah kamu S2 di Jerman, kamu langsung S3 sama saya. Itu yang dikatakan Bapak itu. Dan Bapak itu pertamanya menyarankan saya untuk ke kampus beliau. Cuma di kampusnya itu tidak ada kelas yang bahasa Inggris. Semuanya pakai bahasa Jerman dan saya merasa nggak sanggup kalau emang kuliahnya pakai bahasa Jerman. Karena sampai sekarang bahasa Jerman saya punya itu masih B1. Minimal kalau emang mau ambil kelas bahasa Jerman, C1 harus ada gitu. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini pertama kali saya sampai di Jerman. Ini di Frankfurt. Itu pada bulan lalu setelah saya memilih kampus di Universitas Hildesheim. Jadi saya pergi ke Jerman itu dengan 3 teman saya. Jadi kami penerima untuk S2 itu ada 12 orang semuanya. Tapi nggak semuanya berangkat. Yang berangkat itu hanya 6 orang dan 6 orangnya lagi tidak mendapatkan LLA dari kampus. Jadi
kita ini udah dapat beasiswa, bukan berarti kita udah bisa langsung cus pergi, enggak. Karena kita emang semuanya tuh serba mandiri. Cari kampus sendiri, daftar kampus sendiri, diterima, dibikin surat letter of award-nya, baru bisa berangkat. Kalau belum dapat kampusnya, nggak bisa berangkat. Jadi cuma 6 orang dari kami yang berangkat semester ini. Dan itu bisa 3 orangnya itu lewat Hamburg dan 3 orangnya lewat Frankfurt. Ini saya dan 2 teman saya yang lainnya. Kami bertiga lewat Frankfurt dan abang ini 2 orang. Ini mahasiswa Aceh yang sedang ada di Jerman. Jadi kami itu ada grup yang namanya tuh IMAN, Ikatan Mahasiswa Aceh Jerman. Ini kami perlu apa-apa aja, pasti kedatangan kan kita belum tahu nih gimana nantinya. Jadi mereka yang bimbing semua, mereka yang jemput, dan mereka arahkan kita untuk naik kereta. Tapi sampai situ kita emang langsung sendiri semua. Alhamdulillahnya, kedua teman saya ini ada sepupunya di kota yang paling pinggir ini, di kotanya itu, di universitasnya itu, dia ada sepupunya dan ada beberapa orang mahasiswa Aceh, ada juga beberapa orang mahasiswa dari Indonesia. Jadi kan di setiap negara itu ada yang namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Di situ bisa bergabung semua, kayak kalau sesama orang Indonesia, sesama orang, apalagi sama orang Aceh, pasti sangat dibantu gitu kan. Nah, dan satu lagi di samping saya ini, yang jilbab hitam, dia ini kebetulan kawan sejurusannya udah duluan berangkat, itu tahun kemarin, dan itu di kampus yang sama. Jadi mereka ada yang nungguin gitu. Nah, balik lagi cerita ke saya, di sini saya cuma sendiri, kemudian nih, saya datang sendiri, naik kereta, ada langsung sendiri semua. Di sini orang ini mulai sibuk gitu sama ketua IMAN ya, ketua Ikatan Mahasiswa Aceh Jerman tuh, cari PPI, di PPI Hildesheim ada nggak? Saya nggak nemu PPI Hildesheim, dan ternyata memang belum ada mahasiswa Aceh yang di sini, bahkan mahasiswa Indonesia juga belum ada yang di kota ini. Bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir ini saya yang pertama untuk menjadi mahasiswa Indonesia yang di Hildesheim. Nah, jadi sampai sini gimana saya sendiri. Nah, kami di sini cari kos juga sendiri semua. Alhamdulillah kalau dapat asrama. Tapi kadang asrama itu susah kita masukin karena harus masuk ke waiting list dulu. Karena kan pasti banyak yang mau milih asrama karena lebih murah. Jadi saya cari kos ini itu ada aplikasi namanya tuh WG Gesuch. Itu kayak cari untuk sharing apartemen gitu, ada aplikasinya. Saya cari, kebetulan dapat ini, dan alhamdulillah bapak kosnya itu mau jemput ke stasiun kereta. Jadi memang ditungguin sama dibawa sama beliau, alhamdulillahnya. Nah, ini beberapa 2 minggu setelah di sini, kan harus di ini dulu ya, 2 minggu itu nggak boleh kemana-mana. Karena kan lagi kayak gini, karena Indonesia juga dari negara yang high risk-nya gitu. Jadi kita nggak boleh bebas kemana-mana sebelum keluar hasil swab-nya. Dan untuk lebih amannya 14 hari nggak boleh kemana-mana. Kemudian setelah 14 hari ini ada acara yang untuk campus tour ya. Sebenarnya kuliahnya online, tapi kalau kita mau kampus bisa tetap jaga jarak gitu. Cuma banyak yang ditutup semua. Untuk mengenal kampus juga ada yang ini, yang kampus tournya. Ini pas acara kampus tour, nggak banyak yang datang karena memang ada beberapa orang belum ke sini, masih di negaranya. Dan ini untuk city tournya. Nah, jadi pas city tour kami juga ada ini kan, jadi di Jerman ini bisa dilihat. Di sini kami buka masker semua, dan sini pakai masker. Perbedaannya itu, untuk kita kan kalau di Indonesia, kemanapun kita harus pakai masker. Nah, kalau di Jerman, untuk yang outdoor, waktu itu
kita masih aman, nggak perlu pakai masker. Tapi kalau masuk ke dalam ruangan itu wajib pakai masker. Tapi sekarang udah semuanya itu udah dianjurkan bermasker karena udah masuk namanya tuh second wave dari si corona ini. Dan makanya lebih ketat. Nah, ada beberapa ini kalau misalnya kayak teman saya yang ini, yang jilbab hitam ini, dia di Weimar ada beberapa mata kuliahnya itu yang offline, jadi langsung face to face, tapi dibagi per shift gitu. Misalnya nih, hari ini ada satu kelompok yang datang ke kampus, kelompok yang lainnya online. Itu nanti akan siarin online juga kan. Terus nanti besoknya gantian gitu katanya. Tapi kalau kampus saya semuanya online. Jadi belum tahu gimana rasanya belajar langsung ya. Cuma alhamdulillah ini walaupun online, teman-temannya ini welcome sama sangat membantu. Kan saya statistik itu kurang yang namanya belajar pemrograman coding. Di sini semuanya itu pakai pemrograman yang benar-benar IT. Di situ saya sangat kesusahan dan alhamdulillah mereka banyak membantu di sini. Yang penting kita jangan malu untuk bertanya sih. Di next Pak. Next. Lanjut. Nah, ini sistem kuliahnya. Jadi itu di sini itu ada yang learn web ya. Jadi web learningnya. Sini kita bisa lihat semua ini mata-mata kuliahnya apa aja. Di sini ada tugasnya. Dan kalau misalnya materinya di-record semua dikirim ke sini. Nah, ini untuk mata kuliahnya. Dan ini saya juga ngambil bahasa Jerman lagi di sini. Ini contoh bahasa Jermannya. Dan ini perkuliahan ke data analytics-nya. Oke. Sudah, Pak? Nah, ya, vielen Dank. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Mungkin bebas tanya apa aja. Itu yang terakhir tadi itu foto pas baru-baru saya ke kampus. Itu masih autumn. Sekarang masih autumn juga, cuma udah banyak dado yang berguguran. Ada yang mau ditanyain? Ya, silakan nih. Baik, mali-mali. Nah, oh iya, untuk informasi, mungkin untuk bahasa Inggris ya. Dulu saya itu karena emang saya belum ada niat untuk S2 waktu di umur kayak adik-adik ya, belum ada niat S2, belum belajar bahasa Inggris juga, emang belum kenal ya bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang tuh di Aceh ada namanya GIA, Gampong Inggris Aceh. Itu memang baru sih, nggak serame yang di Pari, yang di Kampung Inggris Pari itu. Tapi GIA ini juga katanya cukup bagus gitu untuk belajar bahasa Inggris. Kalau ada waktu luang, kalau mau berdalam bahasa Inggris bisa situ. Terus ada di Kies, ada di Lia juga kan. Pare itu di Kediri ya? Iya, Jawa Timur, Pak. Ya. Nah, silakan nih, luar biasa nih kita dengarkan bagaimana perjuangan untuk menuju ke Jerman segala macam. Ini latar belakang orang tuanya adalah petani di daerah Sigli segala macam. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini asal mau bekerja keras, sabar dan doa. Doa. Ini saya lihat dari latar belakang Novi Kurnia ini sudah ada latar apa ini? Brandenburger Tor ini di Berlin ya. Tembok Berlin. Mudah-mudahan sampai ke situ nih nanti nih Novi ini. Coba Novi tanya dulu satu mungkin apa atau siapa dulu, Alfikar mungkin. Mumpung ada orangnya di sini nih. Sekarang jam 3 di situ ya. Jam 3 malam. Iya, Pak. Iya, setengah jam ya kelamaan. Waktunya nih dini hari. Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Iya.
Untuk Kak Jumila. Jadi Ya. kan Kak, mungkin ini bukan tentang kayak mana cara masuknya, tapi mau nanya tentang kayak mana keuangan Kakak selama di sana gitu Kak. Kakak mengatur keuangan Kakak selama di sana. Di Jerman. Iya, selama di Jerman. Nah, jadi untuk masa keuangan sesampai di sini ya. Sesampai di sini itu sebulan setelah sampai sini itu insya Allah aman. Karena emang dia itu misalnya nih bulan depan bulan Desember, sebelum bulan Desember itu sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 itu udah masuk ke rekening kita uang sebanyak 8.500 euro. 850 euro. Nah, jadi itu emang kayak rata-rata untuk 850 euro itu bisa dibilang cukup, sangat cukup buat hidup ya. Kalau dirupiahkan mungkin 14-15 juta gitu, 14 juta. Dan kalau untuk hidup mungkin untuk sebulan, untuk saya bayar apartemen ini, itu 350. Jadi saya masih ada 500 lagi. Nah, 500 lagi ini bisa untuk makan, bisa untuk keperluan lain gitu. Tapi satu yang harus disimpan itu ada yang namanya, jadi rata-rata kampus di Jerman itu gratis. Tapi ada namanya social fee atau contribution fee. Nah, ini nggak ditanggung sama beasiswa. Jadi dalam beberapa bulan ini saya sisihkan itu uang yang dikasih dari beasiswa ini buat bayar contribution fee-nya nanti. Karena kebetulan kampus saya lumayan mahal ya, 413. Kalau kampus lain ada 200, 300 gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sampai sini itu cukup semua uangnya. Tapi satu lagi informasi ya buat jaga-jaga mungkin, karena saya pribadi sempat kesal kenapa di semua seminar beasiswa nggak ada yang bilang ini. Jadi saya dan teman saya ini di semua seminar beasiswa nggak ada yang bilang kalau misalnya uang beasiswa itu sistem awalnya itu di reimburse. Jadi kita datang itu tiket pesawat, uang contribution fee pertama, uang makan bisa dibilang hampir sebulan pertama, itu semua pakai uang sendiri dulu. Ini. Cuman ini, adik-adik masih punya banyak waktu, kalau emang masih niat, nabung dikit-dikit. Saya waktu itu memang kayak, yang saya sesalkan, saya itu nggak menabung sama sekali. Apalagi saya waktu itu ke Paris juga ngabisin banyak uang. Jadi pas saya tahu, saya mikirnya gini, kan udah dapat beasiswa nih. Saya nggak ada saudara, nggak ada teman yang emang penerima beasiswa. Jadi saya cuma mikir, oke udah dapat beasiswa, tinggal pergi. Tiket pesawat ditanggung, tiket pesawat udah dibeliin, semua dibeliin gitu kan. Jadi rupanya itu kita beli sendiri semua sampai di sini. Kita buka rekening bank di sini, baru di reimburse gitu. Awalnya pakai uang sendiri. Oke. Nah, ini Bapak tambah sikit lah. Nah, masalah apa? Finansial gitu kan. Nah, jadi seperti disampaikan Jumila tadi, untuk S2 itu rata-rata dia 850 euro. Kemudian kalau S3 itu sekitar 1.200 euro. Kalau bawa istri, ada lagi tunjangan istri. Lalu kalau bawa anak, dapat lagi tunjangan anak. Berapa? Nah, sebanyak-banyaknya anak lah. Ada 3, semua dapat. 5, dapat 5-5-nya. Nah, ini kelebihan sekolah di Jerman ya. Jadi, iya. disampaikan Jumila tadi, ini menarik. Jadi, di Jerman ini gratis ini kuliah ini. Nah, Kuliahnya gratis. bayar gitu kan. Nah, paling nanti contribution fee itu aja. Nah, ini nggak ada bisa dibilang ya, saya kan ada temen itu dari ada beberapa orang dari Afghanistan, dari Hong Kong, dari beberapa tempat, bisa dibilang sekarang mereka duluan daftar kampus. Jadi beberapa bulan sebelum itu mereka udah daftar ulang dan mereka ada bahkan yang diterimanya di semester lalu karena nggak dapat visa jadi baru berangkat sekarang. Mereka tuh udah dapat dapat asrama mahasiswanya. Dan mereka cari apartemen yang bener-bener yang kayak 200 euro udah gitu. 200 euro. Nah, di sini kan tinggal berapaan sebulan gitu kan.
350 gitu. Hah? Mereka terkejar gitu kan? 350 kemahalan gitu kan? Tapi alhamdulillah ya karena memang di AD kan covernya 850. Dan itu sangat lebih dari cukup. Bahkan bulan kemarin itu 200 itu udah untuk makan udah cukup, 350 untuk ini masih ada sisa lah gitu. Nah, masih ada sisa bisa ditabung gitu kan? Itu salah satu trik-trik dari Kak Jumila kita ini kan. Nah, salah satu trik lain juga masak di rumah gitu ya. Masak pasti. Nah, belanja dan masak sendiri di rumah. Ya. Jangan terlalu boros untuk makan di luar, dan kita pun terkenal dengan makanan halal begitu ya. Nanti kalau kita belanja masak sendiri lebih safe dari segi kesehatan, safe juga dari sisi keuangan. Nah, bahkan nih dari 850 itu banyak teman-teman mahasiswa bisa menyimpan dan Masya Allah bisa membantu orang tua di kampung barangkali seperti itu kan. Nanti ini Kak Jumila akan merasakan setelah setahun nanti. Nah, ini kan baru ini 2 bulan. Dari uang tiket pesawat itu di reimburse. Kebetulan saya tiket pesawat kemarin itu uang untuk pelatihan bahasa Jerman kan dikasih juga, tapi dikasihnya di akhir. Jadi karena COVID, saya pulang ke Aceh itu nggak banyak habis uang, tiket saya pakai uang dari situ. Jadi uang di reimburse ini benar-benar nggak dipakai. Kemudian ada uang ketibaan, ada uang buku. Itu udah cukup banyak ya. Dan waktu itu saya udah minggu lalu saya beli laptop baru dengan uang itu. Insyaallah. Ya. Kalau lama saya kan udah lama ya dari S1 itu udah kurang support juga untuk saya masuk jurusan IT. Jadi saya beli laptop baru dari itu. Nah, jadi memang motivasi kita yang tinggi mengalahkan segala halangan-halangan yang ada gitu ya. Seperti itulah. Nah, silakan lagi nih mungkin. Coba nih yang Brandenburger Tor nih, Novi Kurnia nih. Dia udah pasang